mungkin dulunya itu bukan IPA ya Bu ya. Yang pertama pasti takut, aku kok bukan IPA sendiri gitu. Yang kedua mungkin mau masih mikir gimana ya nanti aku menyesuaikan. Yang pertama itu jadi solusinya jangan takut dulu. Yang pertama harus berani karena untuk di IPA itu banyak banget Bu fokusnya, nggak cuma fokus ke IPA aja karena kita Betul. juga integrasi dari setiap mata pelajaran dan pastinya walaupun bukan dari tadris apa itu pendidikan IPA itu masih bisa untuk mengikuti. Oke, jadi buat semuanya nih ya, kalau misalnya kamu ingin mencapai hal baru dan menginginkan hal baru, jangan lupa untuk mencoba dulu. Karena kita itu ada untuk bisa dan kita bisa karena mencoba. Dan juga Betul. sebagai mahasiswa juga nih ya Kak ya, kita Iya. juga harus pandai-pandai untuk memanajemen waktu. Nah, betul Uh, sekali. jadi untuk memprioritaskan tuh fokus dulu ke yang paling penting mana gitu. Yang penting jangan lupa untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kyai Agung Muhammad Besari Ponorogo. Sudah hadir bersama kita mahasiswa dan mahasiswi dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Halo. Hai Halo. Kak. Boleh memperkenalkan diri satu-satu? Boleh? Nama saya Marta Loviana dari Tadris IPA semester 5. Nah, kan saya Muhammad Sabrijal, ya sama dari Taktis Ilmu Pengetahuan Alam semester 5, biasa dipanggil Rijal. Oke, Mbak Marta sama Mas Rijal. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu apa sih? Jadi gini, untuk Tadris Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu prodi yang ada di FTIK juga, yang merupakan fokus itu pada sains, yang dimana terintegrasi dengan fisika, biologi, dan juga kimia. Gitu. Iya. Kalau mata kuliah yang ada di jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu apa aja? Sangat banyak Bu, mulai dari eh, fisika, biologi, serta kita juga mempelajari agama juga yang ada di Taktis Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, agama juga Iya, dipelajari. dipelajari karena kita berlandaskan juga dari hadis-hadis menyesuaikan dengan agama. Oh, jadi apa yang ada di hadis maupun Al-Quran kita buktikan secara ilmiahnya Ilmiahnya. itu. Iya, Oh, benar gitu, sekali. menarik sekali. Kalau kegiatannya di Tadris IPA itu apa sih selain kuliah? Baik banget Kak, jadi seperti kayak praktikum, terus yang lebih seru itu kayak kuliah lapang. Jadi kita itu seakan-akan kayak belajar itu lebih nyata, lebih Bisa hidup dijelaskan banget. apa itu kuliah lapang? Oke, kuliah lapang itu merupakan kuliah yang dimana kita itu terjun langsung ke lingkungan. Kan kita sains nih ya Kak ya, dan tak lupa juga untuk IPA itu ada motonya, ilmuwan santri, yaitu Oh, oke. artinya apa itu? Artinya ini, apa itu ilmuwan santri itu yang pertama adalah berwawasan dan juga berkarakter ilmiah. Yang kedua ada wawasan lingkungan. Yang ketiga ada spiritual Spiritual. integrity. Kalau boleh tahu pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di Tadris IPA itu apa? Mungkin satu-satu pengalamannya kan beda-beda pastinya. Untuk yang paling berkesan itu mungkin di waktu semester 3 ya. Itu kan dari dua dosen. Yang pertama yaitu kami berkunjung ke tempat wisata di mana kita berobservasi di situ bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan hasil alam dalam kebutuhan meningkatkan ekonomi masyarakatnya, tetapi tetap berkeseimbangan, tetap menjaga alamnya gitu. Kalau saya yang paling berkesan itu di semester 4. Ada event Science Expo yang dimana kita itu dari setiap mahasiswa dan berkelompok juga itu membuat suatu inovasi. Itu mulai dari kayak apa itu namanya sains lingkungan seperti membuat karya, produk dan juga makanan yang merupakan inovasi dan penerapan dari pendidikan IPA seperti itu. Eh, Iya. Kalau alasan kalian dulu masuk ke jurusan IPA itu apa? Satu-satu? Sebelumnya karena saya dasarnya kan dari SMK sendiri. Awalnya belum meniatkan untuk masuk ke Teknik IPA, tetapi saya mencari informasi bagaimana sih Teknik Ilmu Pengetahuan Alam itu di UIN. Karena dasarnya saya juga sudah suka IPA. Terus dapat info katanya banyak prakteknya dan lain-lain. Karena saya tipe eksekutor, jadi saya ikutlah. Karena kayak terus terjun di dalamnya itu sesuai ekspektasi, banyak praktek, teori yang langsung dipraktekkan. Jadi tidak semata-mata teori yang hanya dijelaskan, tetapi dibuktikan secara ilmiah. Dulu SMK-nya jurusan? Jurusan pemesinan. Kenapa kok Nah, akhirnya daftarnya ke IPA? Kan sangat berbeda. nah, awalnya itu dulu kan ingin masuk ke universitas jurusan mesin, tetapi sebelumnya itu
mengejar target di pabrik-pabrik gitu loh Bu. Nah, dikarenakan tuntutan orang tua jangan sampai jauh-jauh, jadi kayak merasa cita-cita itu untuk bekerja di pabrik maupun tambang gugur dulu, melanjutkan pendidikan. Kenapa nggak masuk ke mesin? Di samping biayanya yang mahal, takutnya tidak sesuai kompetensi. Terus akhirnya karena basic awal dari SD MTS saya suka IPA, saya masuk ke IPA dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan juga masuk ke IPA. Tapi bisa menyesuaikan, maksudnya kan karena SMA mungkin pelajarannya nggak ada IPA dulu di SMK Untuk permesinan. SMK ada, karena di SMK itu lebih ke fisikanya. Jadi waktu masuk ke IPA, fisika yang sesuai dengan SMK itu saya perdalam lagi dan sesuai dengan kebutuhan waktu SMK dulu. Jadi kayak seperti fluida, kayak parabola, itu masuk ke fisika dan sesuai dengan apa yang ada di SMK, jadi saya bisa mengikuti. Berarti sampai saat ini masih merasa nyaman. Masih merasa nyaman dan alhamdulillah sampai saat ini. Mbak Marta? Kalau saya dari SMP itu emang suka fisika. Fisika, biologi, kimia itu saya sudah fokus ke lomba-lomba gitu, Bu. Dari SMP itu saya sering ikut lomba IPA, bahkan SD itu juga pernah olimpiade IPA. Terus SMA juga saya fokusnya di IPA juga. Nah, terus saya tahu tuh kalau di Ponorogo itu ada UIN ya, yang dimana itu ada jurusan pendidikan IPA. Dan saya juga tahu bahwa di situ ada kayak praktikum-praktikum dan seakan-akan kita itu ingin menjadi ilmuwan yang dimana itu udah mulai fokus dari tahap awal gitu. Jadi di Tadispa itu lebih ke menarik juga karena praktikum-praktikumnya. Mungkin buat teman-teman kelas 3 SMA yang pengen masuk IPA tapi bukan jurusan IPA itu gimana sih? Apakah mereka nanti bisa mengikuti pelajarannya atau mereka harus mengejar lebih atau mungkin agak kesusahan gitu menurut kalian? Oke, baik. Jadi buat yang mungkin dulunya itu bukan IPA ya, Bu ya. Yang pertama pasti takut. Aku kok bukan IPA sendiri gitu. Yang kedua mungkin mau masih mikir gimana ya nanti aku menyesuaikan. Yang pertama itu jadi solusinya jangan takut dulu. Yang pertama harus berani karena untuk di IPA itu banyak banget Bu fokusnya, nggak cuma fokus ke IPA aja karena kita juga integrasi dari setiap mata pelajaran dan pastinya walaupun bukan dari tadris apa itu pendidikan IPA itu masih bisa untuk mengikuti seperti halnya Rijal. Nah ya, seperti saya kan dari basicnya seperti SMK, tapi tetap sejalan dengan di IPA. Terus saya juga punya teman, dia juga lulusan IPS, tapi saya tanya kenapa kok Mas memilih IPA. Di sana dia menyukai alam, seperti bereksperimen, berpetualang, dan masuk ke Tadris IPA sesuai dengan ekspektasinya. Kita bisa observasi ke alam seperti hutan, ke konservasi dan lain-lain gitu. Jadi masih bisa. Masih bisa. Masih sangat bisa. Masih sangat bisa. Oke. Mungkin kalau dari kalian sendiri kegiatan yang dilakukan selain kuliah, mungkin di luar jam perkuliahan itu apa sih? Untuk saya sendiri mengambil part time, saya ikut kerja di orang sebagai pedagang kaki lima atau ya untuk mencari tambahan sebagus untuk mengisi waktu luang agar tidak membuang-buang waktu yang berlebihan gitu. Tapi masih di samping bekerja itu masih bisa untuk kuliahnya? Alhamdulillah untuk kerja sendiri kan saya sebelum kuliah sudah kerja, terus saya mengambil pilihan untuk berkuliah karena sebelumnya saya ikut seperti kursus itu, saya kan mencoba untuk dari pagi sampai malam. Alhamdulillah cukup bisa dan saya mengikuti kuliah. Alhamdulillah masih bisa menuntut dari tugas dan lain-lain, saya cukup bisa mengimbangi dan alhamdulillah sampai sekarang cukup nyaman untuk melakukan kedua aktivitas tersebut. Tidak merasa keberatan berarti? Ya mungkin waktu tabrak-tabrakan awal-awal itu cukup kewalahan juga, tapi semakin lama semakin beradaptasi dalam masa-masa yang sekarang. Bisa disesuaikan? Bisa disesuaikan. Kalau Mbak Marta sendiri? Sama juga kerja part-time di Radio Semagaya FM Ponorogo. Dan selain itu saya juga ikut UKM UKI Lundaha itu. Iya, dan kita berdua kebetulan dulu juga bergabung di HMJ Tadris IPA juga. Gitu. Tapi masih bisa ya di luar. Walaupun kuliah, kalian masih bisa kerja, bisa cari-cari pengalaman lah di luar. Jadi untuk kuliah sebenarnya tidak membatasi ya? Tidak membatasi. Tidak membatasi. Iya. Ada nggak sih saran buat teman-teman mungkin yang di luar sana kelas 3 yang mungkin takut-takut
gitu, saya main kuliah tapi takut nanti biayanya gimana, atau mungkin nanti seperti apa tuh kuliah itu gitu. Ada saran nggak kalian berdua? Satu-satu mungkin. Oke, jadi buat semuanya nih ya, kalau misalnya kamu ingin mencapai hal baru dan menginginkan hal baru, jangan lupa untuk mencoba dulu. Karena kita itu ada untuk bisa dan kita bisa karena mencoba. Dan juga sebagai mahasiswa juga nih ya Kak ya, Iya. kita juga harus pandai-pandai untuk memanajemen waktu. Nah, betul sekali. Jadi untuk memprioritaskan tuh fokus dulu ke yang paling penting mana gitu. Yang penting jangan lupa untuk kuliahnya. Ya, meskipun bekerja itu mencari uang saku untuk kuliah dan ya beradaptasi nantinya. Mungkin di awal-awal kita mungkin cukup capek lah, ngantuk lah, bertabrakan dengan tugas, tetapi lama-kelamaan semua itu akan berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri. Iya, Kita bener bisa banget. tetap kuliah, akan tetapi juga bisa bekerja dan bisa main juga dari iya. hasil kerja itu sendiri. Terima kasih Mbak atas kesempatan ngobrolnya sangat luar biasa. Kita jadi Iya. lebih mengenal dan mengetahui tentang tadris IPA di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Sampai ketemu di podcast kami infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.